Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki Amani, guru bahasa Arab pada MTSN 1 Banjar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 Program Studi Bahasa Arab dengan NIM 246010149 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan membawakan materi dengan tema Ar-Riyadhah dan struktur gramatikal perubahan bentuk kata kerja fi'il mudhari sebagai pengantar struktur gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari pada pembelajaran bahasa Arab kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Pada pembelajaran hari ini saya menggunakan metode problem based learning. Seperti apa video pembelajarannya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Tapi hadal yaum sanabda darsana kama fi hissatid dirasiyah anna darsana al-yawm al-lugha al-arabiyyah. Qabla an nastamir darsana al-yawm tafaddal ila Fikri an taqra ad-du'a. Tafaddal ya Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qim lana bi walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wabitu billahi rabba wa bil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila wa alhiqna bis solihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita lanjut, supaya bisa memeriksa terkait tentang kehadiran siswa ya. Kayak hari ini hadir semua? Oh tidak, ada yang gaib. Man ghaibah? Siapa yang gak hadir? Naisila Sifa, Asti Aulia, Alia Listia, Suci Amalia. Baik. Arba'ut talibat ghabat fi hadzal yaum. Baik, kita lanjutkan masih dalam pokok pengantar ya sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini secara garis besarnya itu terkait tentang struktur gramatikal menggunakan huruf nasab yaitu an, li dan lan ya, plus fi'lul mudhari. Artinya huruf nasab ini nanti diletakkan di depan fi'lul mudhari. Nah, cuman berdasarkan asesmen awal kemarin ya, di awal pembelajaran kita ternyata banyak di antara teman-teman kalian ini ya yang katanya belum pernah belajar atau belum memahami terkait tentang perubahan bentuk kata kerja fi'lul mudhari'nya. Sehingga kalau nanti kita langsung mempelajari materi ini, maka saya kira akan cukup menyulitkan kalian ke depannya. Kenapa? Karena dasarnya masih belum bisa kalian pahami. Ya, untuk pertemuan hari ini kita bahas terkait tentang perubahan bentuk kata kerja fi'il mudhari terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti bisa pian pahami sehingga ketika kita mempelajari materi intinya terkait tentang struktur gramatikal an, lan, li plus fi'il mudhari ini, maka
pian-pian tidak menemukan dalat lagi terhadap hal-hal yang dasar tadi, ya. Oke, baik. Saya harapkan karena pelajaran kita ini kan pelajaran bahasa ya. Jadi sebenarnya pelajaran bahasa itu akan mudah, akan cepat pian pahami kalau misalnya pian atau kalian ini sering membiasakan. Karena al-lughah ya al-mumarasah. Bahasa itu adalah bagaimana kita mau membiasakan. Bahasa itu adalah pembiasaan. Dari sekian gambaran dari rencana pembelajaran kita. Jadi kita bahas terkait tentang tasrif atau perubahan kata kerja fi'il mudhari dulu, hal dasarnya. Baru nanti kita jadikan materi ini sebagai materi pengantar pada materi intinya, yaitu terkait tentang struktur gramatika an-landi plus fi'il mudhari ini, ya. Oke, kemudian untuk teknik penilaian nanti, karena ada tugas kelompok di sini, maka tentu ada penilaian kelompoknya, kemudian juga ada penilaian sikapnya, dan terakhir mungkin nanti ada asesmen sedikit ya, untuk mengevaluasi lah bagi saya sejauh mana bisa tidaknya atau paham tidaknya kalian terhadap materi yang sudah disampaikan tadi. Oke, nah ini adalah beberapa aktivitas olahraga ya. Mungkin kosakatanya sudah pernah kita pelajari di awal-awal pelajaran kita kemarin ya. Nah, contoh misalnya qurratut thairah, berarti volleyball atau bola voli. Kemudian qurratul qadam itu kan sepak bola. Kemudian ada qurratus salah, bola basket. Kemudian ada qurratur risyah, itu badminton atau bulu tangkis. Kemudian ada as-sibahah ya. Nah, itu as-sibahah, apa as-sibahah? Renang. Kemudian ada arkabud darajah, itu bersepeda. Ya, nah, itu beberapa aktivitas. Oke. Nah, di sini selain kosakata yang berkaitan dengan olahraga, juga sebenarnya terdapat kosakata kata kerja, ya kan? Kosakata kata kerja. Bisa enggak yang identifikasi nih? Mana aja kata kerja yang ada di kalimat slide ini? Tazhabu, yal'abu, nal'abu, apa lagi? Arkabu, ya. Oke, baik. Nah, itu ada beberapa contoh kata kerja dalam bahasa. Nah, kalau kita perhatikan ya, dari kata kerja yang ada itu, ya, maka bisa kita lihat, misalnya seperti kata nal'abu tadi kan, misalnya coba lihat gambar bermain basket tadi ya. Nah, itu kan nahnu nal'abu ya. Tapi ketika bermain bola, ketika huwa yal'abu, itu menunjukkan bahwasanya kata kerja dalam bahasa Arab, khususnya fi'il mudhari itu apa? Selalu berubah mengikuti subjeknya. Ya, nah ini kan jadi beda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan siapa saja subjeknya itu tidak mengalami perubahan. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda jenis, beda jumlah, maka beda pula bentuk kata kerja. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Oke, nah ini coba kalian perhatikan nih, ya. Persesuaian kata kerja fi'il mudhari sesuai dengan subjeknya. Nah, sekarang bisa nggak? Misalnya, bisa nggak nanti ke depannya nih merubah bentuk subjek kata kerja fi'il mudhari ini, ya, menyesuaikan dengan subjeknya perubahannya ini. Kalaupun sudah bisa nanti, maka langkah berikutnya apa? Bisa nggak kita jadikan dalam bentuk susunan kalimat sederhana? Contoh misalnya saya ingin bermain bola. Ya, nah, saya ingin bermain bola. Bagaimana bentuk kalimatnya dalam bahasa Arab? Atau kami tidak akan bermain sepak bola hari ini. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan sepak bola. Ya. Oke, nah ini nanti yang menjadi pokok masalah pembahasan kita ya. Oke, terkait tentang perubahan bentuk kata kerja fi'il mudhari. Baik, sebelum kita masuk ke pokok berikutnya, silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing, sama seperti kelompok pada pertemuan sebelumnya ya. Ya, yang sudah kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Baik, nah sekarang saya bagikan bahan ajar kita pada hari ini. Ya, silakan dipelajari nanti. Coba dibagi, saya bagikan dulu. Silakan diambil. Ya, sama-sama. Sama. Oke,
Yang saya bagikan itu kan adalah bahan ajar sama LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti silakan kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD itu, tapi sebelum mengerjakannya, silakan kalian pelajari bahan ajarnya sambil memperhatikan atau mendengarkan video yang akan saya putarkan ini. Oke, sambil disimak ya videonya. Dan tadi sedang dengan bahasa sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pelajaran yang ke-20. Tasrif lughawi fi al-mudhari. Wazan tasrif fi al-mudhari seperti fi al-madi di mana bawahnya berdasarkan kata gantinya. Namun yang perlu dicermati adalah wazan tasrif fi al-mudhari lebih rumit karena yang berubah tidak hanya huruf terakhir saja, akan tetapi juga pada huruf pertamanya. Dhamir hunna yaf'alna, dhamir anta taf'alu, dhamir antuma taf'alani, dhamir antum taf'aluna, dhamir anti taf'alina, dhamir antuma taf'alani. Sambil dilihat bahan ajarnya ya. Ya, sambil lihat bahan ajarnya, ada tugas LKPD pian itu. Sebentar saya ya. Oke, di LKPD-nya itu untuk tugas kelompoknya ya, jawablah pertanyaan berikut gitu kan. Nah, itu pian menjelaskan bagaimana cara merubah kata kerja fi'il mudhari ya kan. Langkah-langkahnya itu seperti apa? Seperti yang tadi dijelaskan di video tadi ya. Fi'il mudhari itu tidak sama seperti fi'il madi. Kalau fi'il madi yang dirubah hanya huruf terakhir. Tapi kalau fi'il mudhari tidak hanya huruf terakhir tapi juga huruf yang di depan kan. Nah, jadi tinggal pian jelaskan nanti di tugas yang pertama itu tadi langkahnya. Jadi misalnya untuk huwa. Nah, kayak apa cara merubah kata fi'il mudhari untuk huwa itu? Caranya seperti apa? Itu ya. Oke. Nah, saya kira sudah ada di materi, tinggal pian pelajari secara mandiri, pian diskusikan dengan kawan sekelompok pian ya, sampai seterusnya. Kemudian untuk soal yang nomor 2 itu, nah di situ saya minta pian mencari 4 fi'il mudhari yang berkaitan dengan tema olahraga. Nah, bebas aja pian mencari kosakatanya di mana, mau di kamus kah atau di kamus online kah, kan banyak ya aplikasi-aplikasi, mungkin sudah punya aplikasi kamus juga. Nah, bisa aja cari pian di situ yang berkaitan dengan aktivitas olahraga. Kalau sudah ketemu, nah silakan pian isi tabel-tabel itu tadi, pian rubah berdasarkan subjek yang ada itu. Ya, tapi sebelum mengisi itu pian bahas atau pian diskusikan dulu ya terkait tentang bahan ajar yang sudah saya bagikan tadi. Nah, di akhir, nah itu ada saya minta pian membuat sebuah kalimat sederhana. Saya kasih waktu sekitar 20 menit ya untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD itu. Oke, sambil dilihat lagi materi atau bahan ajar. Boleh juga kalian mencari referensi ya, kan ada handphone kan, nah dipakai handphonenya itu ya untuk mencari referensi. Mau cari di kamus kah atau cari di YouTube kah terkait tentang perubahan bentuk kata kerja atau terkait tentang cara membuat kalimat dalam bahasa Arab itu tadi. Ya, oke, silakan dikerjakan. Ini kan bagaimana perubahan bentuk fi'il mudhari untuk subjek tunggal laki-laki. Ya. Jadi contohnya itu yang kayak gimana? Ya, jadi kalau di situ kan yang diminta kan merubah cara merubah fi'il mudhari untuk subjek tunggal laki-laki. Nah, itu kan coba di tabel bahan ajar pian mana? Yang ini, yang ini. Nih. Nah. Oke, nih huwa mufrad. Mufrad itu apa? Mufrad itu tuh tunggal. Kan muzakkar berarti laki-laki. Nah, huruf mudharaannya apa? Ya, berarti kan cara merubahnya fi'il mudharinya cukup ditambahkan huruf ya tanpa ada penambahan huruf pada
huruf terakhir. Ya Allah, jadi cukup yal'abu, yasbahu, ya masu. Jadi kalau misalnya ketemu fi'il mudhari'nya yal'abu, nah rumusnya apa untuk huwa atau orang tunggal laki-laki tadi? Ya oleh huruf ya Pak. Oh berarti yal'abu ya berarti tidak mengalami perubahan, tetap dia menjadi yal'abu. Karena jangan nanti dirubah jadi ya yal'abu misalnya ya. Oke, tetap yang seperti itu. Ya, jadi penjelasannya yang itu aja. Ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke berikutnya dari pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kalian sudah menyimak materi, kemudian juga sudah saya bagikan bahan ajarnya untuk kalian pelajari. Kemudian juga saya kasih lembar kerja ya, dimana lembar kerja itu membantu kalian memahami materi terkait tentang perubahan bentuk kata kerja fi'il mudhari yang nantinya menjadi pengantar kita untuk masuk ke materi berikutnya. Oke, kita masuk ke fase berikutnya yaitu presentasi ya. Saya mempresentasikan dari materi yang sudah kalian bahas bersama kelompok tadi ya. Oke, jadi nanti bergantian tiap kelompok mempresentasikan, tolong kelompok lain juga diperhatikan sambil disimak, mungkin ada yang salahnya maka nanti dicatat, disimak biar nanti bisa kita perbaiki, kita bisa revisi bersama-sama. Jadi kan yang kelompok yang mungkin kurang tepat jawabannya nanti akhirnya mereka bisa memperbaiki ya. Nah, supaya kada ada lagi kesalahan ke depannya. Oke, kita mulai dari kelompok sini. Coba silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas bahasa Arab. Bagaimana perubahan bentuk fi'il mudhari untuk subjek tunggal laki-laki? Fi'il mudhari untuk subjek tunggal laki-laki diawali huruf ya tanpa ada penambahan huruf di akhir. Contoh, yal'abu, yarkubu. Bagaimana perubahan bentuk fi'il mudhari untuk subjek tunggal perempuan? Fi'il mudhari diawali huruf ta tanpa ada penambahan huruf di akhir. Contoh, yarfa'u, takuju. Fi'il mudhari, yal'abu, tal'abu, yal'abuna, yal'abna, yal'abu, yarfa'u, narfa'u, ba'khuzu, ta'khuzina, ta'khuzuna, ta'khuzna, a'akzu, na'khuzu. Anti tal'abina kurratal to'iro. Kamu perempuan bermain bola voli. Huwa ya'khuzul kurrata. Dia mengambil bola. Oke, huwa ya'khuzul kurrata. Baik, nanti kita lanjutkan ke kelompok lain presentasinya nanti sambil kita dengarkan yang lain ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Berikutnya kelompok ini ya, untuk mempresentasikan kerja hasil dari kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan
tugas bahasa Arab berkelompok. Jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana perubahan bentuk fi'il mudhari untuk subjek tunggal laki-laki? Ada tambahan huruf ya di awal kalimat tanpa ada tambahan kata di akhir kalimat. Bagaimana perubahan bentuk fi'il mudhari untuk subjek tunggal perempuan? Ada tambahan huruf ta di awal kalimat tanpa ada tambahan kata di akhir kalimat. Bagaimana perubahan bentuk fi'il mudhari untuk subjek jamak laki-laki dan jamak perempuan? Ada tambahan huruf ya di awal kalimat dan di akhir kalimat ditambah huruf waw sukun dan nun. Rubahlah kata kerja fi'il mudhari dengan benar. Yal'abu, yal'abu, tal'abu, yal'abuna, yal'abna, tal'abu. Yarkabu, yarkabu, tarkabu, yarkabuna, yarkabna, tarkabu. Yal'abu, tal'abina, tal'abuna, tal'abna, nal'abu, al'abu. Yarkabu, tarkabina, tarkabuna, tarkabna, narkabu, arkabu. Buatlah dua kalimat bahasa Arab tentang aktivitas olahraga siswa dengan menggunakan struktur gramatikal fi'il mudhari dan subjek yang benar. Hiya tarkabud darajah fi yaumil ahad. Dia perempuan bersepeda pada hari Minggu. Anti tal'abna qurratat ta'irah. Kamu perempuan bermain voli. Abu. Silakan, terima kasih. Baik. Alhamdulillah tadi semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil dari tugas kelompoknya ya. Nah, harapan besar saya tadi ya mudah-mudahan tadi semua bisa memahami terkait tentang perubahan bentuk kata kerja fi'il mudhari ya sesuai dengan subjeknya, kemudian membuat kalimat sederhana ya yang di dalamnya terdapat fi'il mudhari yang berkaitan dengan tema tadi, temanya tema olahraga. Kenapa? Karena nanti materi ini ya masih ada keterkaitannya dengan materi yang akan datang ya. Jadi dari beberapa presentasi yang ada, kalau berdasarkan pengamatan Bapak tadi ya, dan ini jadi catatan buat kita semua, artinya kalau dari segi teorinya, cara merubah bentuk kata kerjanya tadi sudah bisa, artinya secara teori, secara lisan ya, polanya sudah paham nih. Ketika huwa, fi'il mudhari'nya diawali oleh huruf ya. Untuk huma diawali oleh huruf ya, kemudian ditambahkan alif dengan nun ya kan. Nah, yal abu yal abani dan bla bla dan seterusnya sampai dengan ananah nu tadi. Saya kira secara teorinya bisa memahami. Nah, cuman kalau kita lihat dari segi tulisan, nah ini ya dari segi tulisan, nah itu mungkin harus ada perbaikan lah ke depannya ya. Kenapa? Karena secara lisan dengan tulisan itu pasti ada perbedaan. Karena huruf bahasa Arab itu kan karakternya berbeda-beda. Ada yang bisa disambung dari depan saja, ada yang bisa disambung ke belakang, ada yang bisa disambung dari depan dan belakang. Supaya tadi jangan sampai ketika pian merubah tadi menyebutkannya benar tapi menuliskannya masih salah, ada kesalahan. Nah itu ya yang perlu diperbaiki nanti. Oke, nah kemudian dari segi kalimat diperhatikan betul-betul ya, itu kaidahnya sudah baku gitu loh. Jadi kalau yang untuk subjek ini bentuk kata kerjanya ini, untuk subjek A maka bentuk kata kerjanya A. Jadi jangan sampai jangan sampai kalian nanti salah ya dalam memasangkan kata kerja dengan subjeknya. Karena beda ya, kalau bahasa Indonesia itu kan subjeknya siapa saja, maka bentuk kata kerjanya juga tidak mengalami perubahan ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, nah sebelumnya itu ada saya kirimkan link ya ke WhatsApp grupnya. Nah tolong nanti dibuka ya. Saya beri waktu sekitar 5 menitan untuk menjawab ya sedikit asesmen dari saya untuk mengevaluasi saja ya pengetahuan ada terkait tentang pengetahuan kalian terhadap perubahan bentuk kata kerja fi'il mudhari.
Baik, untuk materi kita hari ini diakhiri di sedikit asesmen ya, untuk sebagai evaluasi lah untuk hasil dari pembelajaran kita hari ini. Baik, bagaimana materi kita hari ini? Sulit atau seperti apa? Alhamdulillah biasa saja ya. Oke, jadi memang ada sedikit perbedaan kalau biasanya saya menggunakan metode ceramah dalam artian menjelaskan terkait tentang perubahan bentuk kata kerja fi'il mudhari ini. Nah, hari ini saya lebih mengandalkan kalian lah dalam hal mempelajari perubahan bentuk kata kerja itu dalam bentuk tugas mandiri. Terkait tentang perubahan bentuk kata kerja fi'il mudhari'nya sudah bisa memahami ya. Oke, jadi intinya cara merubahnya itu ya sama saja untuk semua fi'il mudhari ya. Nah, tinggal bagaimana cara kita membiasakan. Kalau dulu itu membiasakannya mungkin dengan metode menghafal, dengan berulang itu membiasakan. Ya, nah kalau kalian ya bisa saja nanti sampai ke rumah 2-3 hari nanti dibuka lagi materinya biar kada lupa gitu ya. Nah, ini karena penyakit belajar bahasa asing tuh karena kita sering lupa, sering lalai, sering jarang membiasakan gitu ya. Nah, bagaimana mau bisa kalau kita sendiri jarang membiasakan. Baik, jadi secara garis besar tadi terkait tentang materi kita hari ini, perubahan bentuk kata kerja fi'il mudhari tadi mudah-mudahan bisa pahami dengan baik, sehingga nanti ketika kita masuk ke materi yang akan datang terkait tentang struktur gramatika an dan li plus fi'il mudhari nanti, kita tidak kembali lagi ke materi ini, tapi bisa lanjut ke materi ke depannya supaya tidak bolak-balik ya materi kita ini. Oke, jadi jangan gampang berputus asa ya. Kalau belajar itu kalau belum paham itu biasa saja. Kalau belajar itu salah itu biasa saja. Ya, lebih baik kita salah pada saat belajar. Ya, salah itu biasa. Karena dari salah itulah nanti insya Allah kita akan menjadi seorang yang benar, bisa memahami sebuah pelajaran itu awalnya mungkin dari kesalahan karena tersalah tadi. Tapi ingat ya, jangan gampang menyerah. Jadi harus terus belajar, manfaatkan waktu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, mudah-mudahan bisa menjadi amal bagi kita semua ya. Oke, mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan pada intinya ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi modal kita untuk pertemuan yang akan datang. Baik, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.